Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Al-Kiram, Ustaz Dr. Habibur Rahman Al-Kasih. Sudah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, di pagi hari ini, di hari Jumat ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kita kesehatan lahir batin, dan lebih khusus dari itu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan usaha ikhtiar kita dalam melaksanakan amanah, mendidik, membina, mengajar siswa-siswa titipan dari orang tua itu diridhoi oleh Allah dan dimudahkan dalam pelaksanaannya. Alamin. Juga kita juga mohon kepada Allah mungkin dengan keberkahan pengajian Jumat pagi, kemudian dengan ibadah kita, mudah-mudahan Allah berkenan ketika kita berdoa, mudah-mudahan masyarakat yang belum tergerak hatinya menitipkan siswa-siswanya atau anaknya ke sekolah ini, Allah menggerakkan hati-hati orang tua yang belum tergerak untuk segera mendaftarkan ke sekolah yang kita cintai ini, Boswa Bina Insan. Untuk mempersingkat waktu karena sudah hadir Ustaz kita Ustaz Dr. Habibur Rahman Al-Kasih, waktu kami persilakan untuk memberikan pencerahan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Para asatidzah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan terus-menerus memuji Allah atas karunia dan rahmatnya yang tak terhingga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita kembali dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu, tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala naungi kita dengan rahmatnya, karunia-Nya, maghfirahnya, dan limpahkan taufik dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Syawal. Kalau hitungan pemerintah tanggal 18 akhir Syawal, kalau perhitungan Muhammadiyah hari ini akhir bulan Syawal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati bulan Ramadan. Kita berharap kita menjadi hamba Allah yang sering kita doakan dalam diri kita dan diri saudara-saudara kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya ini sebagai hamba-hamba Allah yang a'idin, yang kembali kepada fitrahnya, wal faizin, yang mendapatkan kemenangan. Karena
Tak ada yang diharapkan oleh mereka yang berada pada arena Ramadan kecuali dianugerahkan kemenangan sejati, yaitu betul-betul menang dalam mengarungi samudra Ramadan dan mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam rombongan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang berada pada tingkatan kesalehan sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 6 karunia yang kita dapati dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita karunia rahmat. Sebagaimana kita ketahui di 10 hari pertama Ramadan itu Allah limpahkan rahmat. Dan itu sudah kita lewati. Dan kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku itu hanya aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ending daripada ibadah puasa kita itu adalah menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan rahmat Allah itu dikatakan dalam Al-Quran memang hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka yang betul-betul menjalankan nilai-nilai takwanya dalam kehidupannya, maka otomatis dia akan mendapatkan limpahan rahmat dalam kehidupannya. Dan Ramadan merupakan salah satu sarana yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjemput rahmat itu. Selain ia sebagai madrasah agung yang di dalamnya ada kurikulum ilahiyah yang patut kita serap dengan sebaiknya. Setidaknya ada 4 kurikulum ilahiyah sepanjang bulan Ramadan yang harusnya kita sudah serap dengan sebaik-baiknya, tinggal kita aplikasikan pada bulan-bulan berikutnya. Yaitu ada kurikulum akidah, ada kurikulum syariat, ada kurikulum akhlak, dan ada kurikulum muamalah. 4 kurikulum tersebut sudah sepantasnya lah kita menyerap dengan sebaik-baiknya dan mempelajari dengan sungguh-sungguhnya di dalam madrasah agung yang namanya Ramadan yang telah kita lewati. Yang akhirnya kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita ini hidupnya ingin mendapatkan ampunan. Salah satu nama daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan yang tak terhingga, yang begitu luas bagi hamba-hambanya yang ingin menjemputnya, khususnya di bulan Ramadan. Ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang hamba Allah pendosa, ahli maksiat, hidupnya bergelimang dengan kedurhakaan. Hampir dipastikan orang ini jarang melakukan kepatuhan. Namun ketika datang Ramadan, dia berubah menjadi baik, menjadi taat, menjadi saleh, memakai pakaian yang bagus,
memakai wangi-wangian. Kemudian dia berangkat ke masjid melaksanakan ibadah. Lalu dia ditanya oleh teman-temannya, karena teman-temannya cukup terkejut dengan perubahan yang signifikan yang terjadi pada orang ini. Mereka bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan dirinya? Engkau tiba-tiba menjadi orang yang patuh dan taat ketika datang Ramadan. Dia menjawab dengan sederhana, dia mengatakan, hadza syahrul maghfirah. Ini bulan-bulan taubat, ini bulan-bulan ampunan. Wal barakah war rahmah, ini bulan-bulan barakah dan ini bulan penuh rahmat, penuh kasih sayang dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Asallah, dia mengatakan asallah ayyatajawaza anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa yang pernah ada pada diriku. Itu yang dia ucapkan dan itu yang diharapkan di bulan Ramadan itu sehingga dia berubah jadi baik. Tak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad itu, salah seorang tokoh orang saleh yang tinggal di kampungnya mimpi beberapa hari setelah orang ini dimakamkan. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan orang ini yang sudah wafat ini. Lalu dia tanya, apa yang kau dapat dari Tuhanmu? Dia mengatakan, ghafarali. Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku. Li ajli hurmati syahr Ramadan. Disebabkan aku menghormati bulan suci Ramadan. Jadi dia dapat pengampunan disebabkan dia menghormati dan memuliakan bulan suci Ramadan. Bayangkan jika seorang pendosa yang akhirnya memuliakan dan menghormati bulan suci Ramadan mendapatkan limpahan ampunan. Apalagi kita yang sudah berusaha untuk menjaga dari sebelum Ramadan sampai masuk Ramadan dan berusaha merawatnya pasca Ramadan. Tentu pasti dijanjikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karunia yang ketiga yaitu itqam minan nar, yaitu mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kita sering melantunkan doa sepanjang Ramadan, biasanya jelang buka atau di malam hari. Kita meminta kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita bilang sama Allah, kita memohon kepada Allah, kita meminta agar Allah hadirkan ridhonya, Allah persembahkan surga buat kita. Lalu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari murkanya dan dipersembahkan kebaikan demi kebaikan dan dijauhkan dari api neraka. Karunia yang ketiga ini diturunkan kepada kita di 10 hari terakhir dan tentu itu tidak mungkin datang kepada kehidupan kita, terbebasnya dari api neraka, kalau kita tidak berusaha untuk menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karunia yang keempat adalah Lailatul Qadar. Karunia yang kita dapatkan dari bulan Ramadan itu, yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang serius menjemputnya. Yang amalan utamanya adalah Qiyamul Lail agar dimahkotai Lailatul Qadar itu. Dan ciri khas orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu adalah dia tetap mempertahankan Qiyamul Lailnya pasca Ramadan. Jangan merasa mendapat Lailatul Qadar sedangkan setelah selesai Ramadan ternyata Qiyamul Lailnya berhenti. Ciri khas orang itu dia berjumpa Lailatul Qadar adalah Qiyamul Lailnya tetap dia tegakkan di hari-hari setelah bulan suci Ramadan.
kita pahami betul bahwasanya perintah Qiyamul Lail itu adalah perintah yang sangat utama, sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di saat Nabi sedang berada pada kondisi yang amat sangat emosional. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari pemuka-pemuka kafir Quraisy. Di saat dakwah Nabi itu tidak diterima oleh mereka, di saat risalah sang Rasul tidak dipercaya. Nabi cukup sedih karena ia dimusuhi oleh orang-orang penting di kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam kamar, menyendiri, mendiamkan dirinya di dalam kamar. Orang itu mengekspresikan kesedihannya bermacam-macam. Ada yang mengekspresikan kesedihannya dengan jalan-jalan, rekreasi, pergi ke tepian pantai, teriak sekencang-kencangnya di tengah-tengah samudra lautan. Ada orang yang pergi berburu untuk menghilangkan kesedihannya. Ada orang yang keluar tiap malam, lagi stres tuh, keluar tiap malam, pulangnya pagi. Ada orang menghilangkan kesedihannya dengan banyak makan. Makanya ada teman kita kalau lagi sedih malah tambah gemuk dia. Kalau makannya nggak berhenti. Ada orang untuk menghilangkan kesedihannya menyendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menyendiri, tidak keluar dari kamarnya, membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut tebal. Qumil laila illa qalilan, bangunlah engkau di malam hari itu, walaupun cuma sekejap. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi dan kita umatnya, bangun malam itu tak perlu sepanjang malam. Walaupun cuma sebentar, yang penting engkau bangun dan engkau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisfahu awin qasminhu qalilan, boleh di setengah malam atau kurang daripada setengah malam. Artinya Qiyamul Lail ini dia boleh juga sebelum setengah malam. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, itu dia bagian daripada Qiyamul Lail, dia jam 8, setengah 8. Jadi kurang daripada setengah malam. Atau lebih daripada itu, kata Allah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih daripada setengah malam. Artinya lewat daripada jam 12 itu juga boleh. Jadi Allah itu cukup lentur memberikan waktu kepada hamba-hambanya untuk menjalankan Qiyamul Lail. Dia boleh pilih waktunya. Boleh sebelum tengah malam, boleh di tengah malam, boleh lewat daripada tengah malam itu. Silahkan. Dan Qiyamul Lail ini dia nggak berdiri sendiri. Dia ada ibadah ikutannya untuk memantapkan qiyam itu. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah engkau Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Dengan berusaha untuk mentadabburinya, mentafahuminya, dengan tadabbur, tafahum, tafakkur. Berusaha untuk betul-betul merenungi, mendalami, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran itu. Sehingga Qiyamul Lailnya itu menjadi paripurna. Karena dia setelah selesai qiyam, lalu dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala semakin untuk memantapkan jiwa. Nah, Allah perintahkan itu kepada Nabi.
Kenapa? Itu isyarat dari Allah bahwasanya jika engkau sedang mengalami kesedihan yang begitu dalam, jangan datang kemana-mana. Datangnya ke siapa? Datangnya ke Allah. Lewat apa? Lewat qiyamul lail. Nabi itu Allah perintahkan ketika ia lagi sedih pada waktu itu. Allah perintahkan untuk ia menyingkap selimut tebalnya yang membungkus tubuhnya, bangun dan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Dan semenjak saat itu Nabi menjalankannya, lalu diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai ada kata yang diucapkan oleh Nabi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa ia tetap tegak bangun tiap malam itu? Kata Nabi, afalam akun abdan syakura. Ada kata syukur yang Nabi ucapkan itu. Kenapa kata syukur diucapkan sama Nabi? Maknanya adalah qiyamul lail itu tidak mungkin tegak kecuali ditegakkan oleh jiwa-jiwa yang bersyukur. Kenapa ada kata syukur di situ? Karena dalam syukur itu ada tadabbur akan nikmat-nikmat Allah yang pernah dan sudah diberikan kepada kita, dan kita mentadabburinya nikmat-nikmat itu di setiap malam itu. Kenapa ada kalimat syukur di situ? Karena dengan syukur itu kita akan berterima kasih, dan kalau kita sudah berterima kasih, maka kita pasti datang menemui yang memberikan nikmat kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau seumpamanya ada orang yang punya jasa sama kita utang budi sama dia. Itu biasanya kita memberikan perhatian spesial buat dia. Dia sedang dalam kondisi apapun kita datangi dia. Bahkan kita rela meninggalkan tugas-tugas pokok kita untuk dia. Kenapa? Karena kita merasa kita pernah hutang budi sama dia. Sekarang, kita sama Allah ini ada hutang budi nggak? Banyak nggak? Banyak. Lalu kenapa kita tidak temui? Ya, kenapa kita tidak temui? Coba perhatikan redaksi hadis tentang qiyamul lail. Itu redaksinya Allah itu datang temui kita tiap malam. Pertanyaannya, kita mau nyamperin nggak? Kita mau jumpai tidak? Karena redaksi hadis itu Allah yang datang, Allah yang aktif tiap malam. Riwayat Imam Bukhari. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia tiap malam. Redaksi hadisnya. Itu dikatakan Allah turun ke langit dunia tiap malam. Tentu yang turun rahmatnya, karunia-Nya, kebaikannya, ampunannya, ridhonya. Tiap malam. Sampai di sepertiga malam terakhir. Kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi menjelaskan kepada kita Allah itu sudah pasti turun. Pertanyaannya, kita mau nyamperin nggak? Kita mau nemuin nggak? Ada orang tua, dia bilang sama anaknya, nak jemput kami di stasiun kereta. Jam 7:30 pagi. Anak yang berbakti apa yang dilakukan? Dia datang. Jam 7 dia sudah sampai, jemput. Dibilang anak durhaka kalau tidak datang dia. Nah ini Allah lewat hadis Nabi menyatakan sudah pasti turun. Lalu kenapa kita tidak temui? Lalu kenapa pilihan waktunya malam? Allah siapkan waktu malam, itu waktu private kita dengan Allah. Karena di situ ada ujian cinta.
ini hambaku betul-betul cinta padaku? Tidak. Kalau dia betul-betul cinta, dia rela menyisihkan sebagian daripada jatah tidurnya untuk aku, Allah. Kalau dia tidak cinta, dia molor. Nggak bangun. Sampai jam 6:30 mungkin baru bangun. Subuh-subuhnya lewat juga. Kenapa pilihannya waktu malam? Karena dalam Islam, malam itu tidak selalu berbicara atau bercerita tentang tidur. Tetapi malam itu juga ada cerita tentang seorang hamba Allah yang rela bangun dan datang menemui Sang Pencipta dan duduk berduaan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pilihan waktunya malam? Karena malam itu sunyi dan sepi. Kita kalau mau rapat-rapat penting, cari tempat yang tidak bising. Kita mau berbicara penting dengan Allah, Allah siapkan kita waktu yang tidak ada kebisingan sedikit pun, yaitu malam hari itu. Dan terkadang di malam hari itu, kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan di siang hari, begitu lancar kita ucapkan di malam hari. Malam itu kalau kita doa, banyak aja yang bisa kita ucapkan. Pas sudah selesai, siang harinya untuk merangkai ulang susah. Dan malam itu waktu yang tepat kita pakai untuk menasehati diri kita. Banyak manusia itu tidak mempan dinasehati di siang hari. Lewat ceramah, lewat tausiah, atau pesan disampaikan oleh orang-orang tertentu pada dirinya. Banyak orang tidak sampai nasihat itu. Bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Tapi ketika datang malam, dia dapat menasehati dirinya sendiri sampai berlinang air mata. Sehingga ada ucapan yang mengatakan, tetesan air mata yang jatuh di malam hari itu, saat kita qiyamul lail itu jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat yang disampaikan di siang hari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita jemput sepanjang Ramadan lewat qiyamul lail itu. Tinggal kita jaga setelah Ramadan, karena qiyam itu masih berlanjut. Di bulan Ramadan itu ada 2 qiyam, tarawih sama tahajud. Di dalam Ramadan, di luar Ramadan ada 1 qiyam, yaitu sholat tahajud. Ini prakteknya orang-orang saleh dari zaman dahulu, sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail itu da'bus salihin. Prakteknya orang-orang saleh sebelum kalian. Ini karunia yang keempat lewat Lailatul Qadar. Dan kita berharap, berdoa kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dikaruniakan Lailatul Qadar itu. Sehingga hidup kita jauh lebih bermakna, bernilai, penuh dengan keberkahan, dilimpahi ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karunia yang berikutnya adalah zakatul fitr. Karunia yang kelima. Zakatul fitr. Dengan zakat itu akhirnya membersihkan harta kita, bahkan membersihkan jiwa kita. Dan salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hassinu amwalakum bizzakah, kata Nabi. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Ketika zakat itu, zakatul fitrah atau zakatul mal, itu sebenarnya membentengi harta kita. Orang yang mengeluarkan zakat sejatinya dia sedang berusaha untuk membentengi hartanya agar tidak sirna, agar tidak rusak, agar tidak hilang. Ya. Dalam kehidupan kita ini, kita akan bertemu dengan ujian demi ujian.
bermacam-macam, dan setiap kali ujian itu datang dalam kehidupan kita, kita periksa diri kita. Ujian itu datang pasti ada asbabnya, ada sebab-sebab sehingga ujian itu turun. Salah satu pesan Nabi dalam riwayat Sunan Abu Daud itu, Nabi katakan, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang sudah ditakdirkan, mendapatkan surga. Kan kita ini hidup di dunia ini, hidup di bumi Allah ini hanya sekedar menjalani roda takdir yang sudah Allah tetapkan. Ada di antara hamba Allah sudah ditetapkan surga, kata Nabi. Tetapi amalnya belum mencapai catatan tingkatan surga. Jadi amal yang dia lakukan itu belum membuat dia untuk sampai ke surga. Tapi takdirnya di surga, sudah ditetapkan. Sudah ditentukan dia dapat surga. Tapi amal perbuatannya itu belum menyampaikan dia pada titik itu. Bagaimana itu? Kata Nabi, ibtalahullah. Orang tersebut nanti akan diuji sama Allah. Ya. Allah akan uji dia dengan berbagai macam bentuk ujian. Ibtalahullahu fi jasadihi. Allah uji dia lewat tubuhnya. Bisa sakit. Bisa dia tidak nyaman dengan tubuhnya. Pokoknya Allah uji lewat tubuhnya. Ya. Macam-macam ujian lewat tubuh. Ada orang sakit mahnya tahunan. Ya. Bisa aja dia lagi diuji sama Allah. Kemana-mana bawa obat mah itu. Makan obat mah kayak makan permen dia. Ada yang begitu. Ada yang diuji lewat was-was. Khawatir. Tidak tenang. Tidak nyaman. Allah uji lewat tubuhnya. Au fi malihi, atau diuji lewat hartanya. Dibohongin orang. Dikerjain sama temannya. Ikut investasi bodong. Diuji lewat hartanya. Au fi waladihi, atau diuji lewat anaknya. Ada orang lewat tubuhnya tidak diuji, hartanya tidak diuji, tapi diuji lewat anaknya. Ada yang kita jumpa orang badannya bagus, sehat, hartanya melimpah, usahanya di mana-mana. Tapi kalau berbicara tentang anaknya, duduk sama dia, nangis dia sendiri. Nangis. Dia merasa hal yang begitu berat tentang anaknya. Diuji itu. Nah, lalu kata Nabi berikutnya, summa sabbarahu ala zalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensabarkan dia atas ujian tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang turunkan dia ujian, Allah yang berikan dia kesabaran. Artinya apa? Kita ini tidak bisa memanage kesabaran kita sendiri. Nggak bisa. Kecuali ada kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa menciptakan kesabaran dalam kehidupan kita. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan kita dalam sabar. Makanya kenapa dikatakan wasta'inu bis sabri wassalam. Allah suruh kita minta tolong sama Allah. Minta bantuan sama Allah. Nggak bisa. Maka Nabi mengatakan summa sabbarahu ala zalik. Lalu Allah berikan dia kesabaran. Nah, ketika Allah sudah berikan dia kesabaran dan dia mampu sabar, dia tahu betul bahwasanya ujian itu bukan hukuman. Dia tahu betul ujian itu adalah jalan untuk dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar, akhirnya dia sampai pada poin untuk mendapatkan surga itu. Jadi orang sudah ditetapkan itu surganya itu. Kalau kurang amalnya diuji sama Allah.
Ujian yang Allah berikan itu untuk melengkapi nilai yang kurang itu. Di akhirat nanti ada orang masuk surga sebab karena amalnya, ada orang masuk surga sebab karena kesabarannya melewati ujian dalam kehidupannya. Nah, karunia yang kelima itu yang ada pada bulan Ramadan, yaitu zakatul fitr dan zakatul mal yang kita setelah keluarkan. Karena dalam Al-Quran itu semua redaksi Al-Quran yang berbicara tentang harta dalam nilai yang positif, dia pasti dalam bentuk jamak. Kalau tidak amwalukum, amwalukum. Harta kalian, harta mereka, diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam bentuk tunggal, pasti konotasinya negatif. Berikutnya karunia yang keenam, yaitu puasa Syawal. 6 hari. Yang pahalanya setara dengan puasa setahun. Pahalanya itu setara dengan puasa setahun, tidak hanya 6 Syawalnya, tetapi kalau diikutkan dengan rapinya puasa Ramadan. Coba perhatikan redaksi hadisnya itu. Sumat bahu sitan. Sum'at bahu di situ. Sumat bahu. Jadi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, makanya itu kan dikatakan imanan wahtisaban, dengan nilai keimanan yang sempurna, dengan berharap pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diikutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Maka pahalanya setara dengan puasa selama setahun. Coba lihat di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya manja bil hasanati. Siapa saja yang datang dengan perbuatan baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala asyru amsalihah. Satu kebaikan itu 10 kali. Nah, hadis tadi, orang yang berpuasa selama Ramadan full 30 hari dikalikan 10 berapa? 300. Lalu diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari dikali 10 berapa? 60. Berarti totalnya berapa? Hadis Nabi itu menjelaskan kalau itu dari Ramadan sampai Syawal itu dijaga dengan sebaik-baiknya, setara dengan puasa selama tahun. Sehingga ada ulama yang cukup ketat mengatakan kalau ada orang Ramadannya itu dia masih bolong, masih ada hutangnya, maka bayar hutangnya dulu, baru puasa Syawal. Karena mengingat hadis Nabi ini. Ada orang mengatakan, Syawal kan nggak ada lagi, mendingan saya puasa Syawal, kan bayar hutang nanti aja. Bisa Zulqaidah atau Zulhijjah. Siapa yang jamin masih hidup? Jadi dia harus betul-betul tuntaskan dulu apa yang menjadi tunggakannya yang wajib itu. Ulama juga ada yang mengatakan jika dia Ramadannya itu cacat, lalu dia kejar dengan puasa 6 hari bulan Syawal itu, maka pahala yang diucapkan sama Nabi lewat hadis itu tidak dia dapat. Maka kalau dia ingin dapat kesempurnaan, maka dia betul-betul sudah menjaganya dari bulan Ramadan. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 karunia yang sejatinya didapati oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman dari awal Ramadan sampai bulan Syawal ini. Pertanyaannya sekarang, kita ini sudah betul-betul menjadi hamba Allah yang aidin tidak? Yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak?
kembali kepada fitrahnya atau tidak, betul-betul kembali kepada nilai-nilai yang suci atau tidak. Itu kita tanya sama diri kita masing-masing dan kita jawab sama diri kita masing-masing. Kita boleh merayakan Idul Fitri, kemarin kita rayakan, boleh tidak? Boleh. Karena Nabi merayakannya bersama para sahabat-sahabatnya. Bahkan mereka pada waktu itu merayakan dua kemenangan sekaligus. Menang dalam melawan hawa nafsu lewat puasa, dan menang melawan pasukan musyrikin pada waktu perang Badar waktu itu. Di perayaan Idul Fitri pertama kali dirayakan itu di tahun kedua Hijriah itu. Karena perintah puasa itu turun di tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu jatuh pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya di bulan Ramadan, dan di penghujung Ramadan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi itu merayakan dua sekaligus. Menang melawan musuh kaum kafir Quraisy dan menang melawan hawa nafsu mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia menang melawan hawa nafsunya hanya di bulan Ramadan? Setelah Ramadan tidak. Ya. Makanya ada hadis Nabi, kata Nabi, raghima anfu rajulin celakalah seorang manusia atau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah, masuk dalam kehidupannya bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu tanpa ada ampunan sedikit pun dalam kehidupannya. Yang kita kejar ini apa? Ampunan. Anugerah Allah yang kita harapkan itu ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, nggak dapat lagi yang lainnya. Sekarang bagaimana mau dapat rahmat Allah kalau nggak dapat ampunan? Bagaimana mau dapat surga kalau nggak dapat ampunan? Bagaimana mau dapatkan kebaikan kalau nggak dapat ampunan? Jadi anugerah Allah yang paling sangat diharapkan oleh setiap hamba Allah itu ampunan. Nah, Nabi katakan celaka orang yang berada pada bulan Ramadan tapi dia tidak jemput itu ampunan. Dan dia nggak dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang itu menangis di penghujung Ramadan. Kenapa dia menangis? Dia takut kalau akhir Ramadan ampunan dia nggak dapat. Lebih celaka lagi, akhir Ramadan masuk bulan Syawal, masuk bulan berikutnya, dia kembali kepada aktivitas sebelum-sebelumnya. Jadi kepatuhannya itu hanya terjadi di Ramadan saja dan tidak patuh di luar Ramadan. Dulu di zaman jahiliyah itu ada perayaan hari besar namanya Nairuz dan Marzan. Ada dalam bahasa Mahrajan disebut dengan Marjan. Ada hari raya Nairuz dan Marjan. Nairuz dan Marjan ini adalah hari rayanya orang-orang Persia kuno. Lalu diadopsi sama orang-orang Arab zaman jahiliyah. Tiap kali 1 tahun itu ada 2 hari raya besar itu dirayakan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah dengan gegap gempita. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarangnya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi melarangnya pas di Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika masuk Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, kata Nabi, "Kana lakum yaumani tal'abuna fihima." Kalian itu punya 2 hari yang senantiasa kalian rayakan. Kalian pesta pora. Lalu kata Nabi, "Abdalakumullahu bihima khairan minhuma." Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan buat kalian tentang 2 hari itu yang jauh lebih baik daripada 2 hari itu. Apa itu? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Karena fi ahdil jahiliyah itu dikatakan Anas bin Malik, yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Di masa jahiliyah itu ada 2 hari di mana orang-orang Arab jahiliyah itu senantiasa berpesta.
dan diganti sama Rasul dengan 2 hari itu. 2 hari juga mereka pakai pesta itu. Nairus dan Marjan. Kalau ingat Marjan, ingat apa? Sirup. Ingat sirup. Itu Marjan itu dulu hari raya ya orang Persia kuno. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Agar umat muslimin punya ciri khas. Dan umat muslimin tidak boleh lagi merayakan hari raya orang lain atau umat yang lainnya. Kalau ada yang melakukannya, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Al-Kubra punya Imam Baihaqi, itu Nabi katakan kalau ada orang yang masih merayakan hari raya atau meniru-niru hari raya umat lainnya, ya, wa tashabbaha bihim, dan mengikut-ngikutinya. Maksudnya apa? Pakai pakaiannya, ciri khasnya diikut-ikutin, pasang ornamen-ornamennya, ya, hatta yamut, sampai mati, ya. Nggak tobat-tobat, ikut merayakan hari raya umat yang lain. Wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Orang seperti itu akan dikumpulkan, digabungkan bersama umat itu pada hari kiamat. Jadi anggap sama Nabi bukan bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nabi ingatkan, kata Nabi, idza shamu syahr Ramadan, kata Abdullah bin Mas'ud, umat Nabi itu kalau mereka puasa di bulan suci Ramadan, wa kharaju ila idihim, lalu mereka keluar berangkat ke tempat hari raya mereka, mereka merayakan hari raya mereka, berjalan ke tempat sholat mereka, Allah akan berucap sama malaikat. Jadi kalau kita merayakan hari raya itu, Allah akan ucap sama malaikat, kata Nabi, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, setiap orang yang bekerja itu bakal minta upahnya. Semua orang yang kerja pasti minta upah, nggak mungkin nggak minta upah. Mau ngajar di sini 6 bulan nggak dapat upah? Hah? Ikhlas? Ikhlas loh? Enggak. Ya, pasti minta upahnya. Kita sholat juga ikhlas, tapi kita berharap dapat upah dari Allah. Allah bilang sama malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, setiap yang bekerja minta upahnya. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum. Itu hamba-hambaku yang sedang berpuasa pada bulannya dan sekarang mereka keluar ke tempat perayaan mereka, ke tempat hari raya mereka. Mereka sedang meminta upah-upah mereka. Minta pahala-pahala mereka. Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Allah bilang, wahai para malaikat-malaikat, bersaksilah kalian, aku Allah telah mengampuni mereka. Jadi ampunan Allah itu turun kapan? Pas fajar pertama Idul Fitri itu. Fajar 1 Syawal itu naik. Kita keluar berangkat sholat. Itu Allah bilang sama malaikat-malaikatnya, kalian jadi saksi. Aku ampuni dosa-dosa. Maka saat itu dosa itu rontok. Makanya akhirnya ulama-ulama kita di Indonesia membiasakan kita selesai sholat Idul Fitri saling salam-salaman. Kenapa? Kita secara spiritual kita sudah dapat pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi secara muamalah kita juga minta ampun sama siapa? Sama saudara-saudara kita. Maka bersalam-salamanlah. Dari Allah dapat ampunan, Allah minta malaikat jadi saksi. Dari hamba-hamba Allah kita minta ridhonya, minta ampunnya. Kalau ada salah kata, salah ucapan, salah bicara. Entah itu langsung, entah itu tidak langsung, entah itu di grup. Ya, kan suka banyak orang tersinggung di grup itu. Ya. Yang dia postingnya apa, yang tersinggung siapa.
Kadang-kadang postingnya untuk siapa, tapi yang lain yang merasa gitu. Minta maaf, minta ridhonya, ya. Anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku Allah telah mengampuni mereka. Fayunadi munadin, ya ummata Muhammadin. Lalu setelah itu ya, terdengar suara dari langit yang mengatakan, wahai umatnya Muhammad, wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila manazilikum, pulanglah kalian menuju rumah-rumah kalian. Qad badaltu sayyiatikum hasanat. Balik dari sholat Id itu, pulanglah ke rumah-rumah kalian, aku Allah telah mengganti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan kalian. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berucap, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa untukku. Wa aftartum li, dan kalian berbuka untuk aku Allah. Makanya baca doanya tuh, Allahumma lakasum wa bika amantu. Karena hadisnya begini. Ya. Karena Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa untuk, wa aftartum li, kalian telah berbuka untuk aku Allah subhanahu wa ta'ala. Faqumu maghfuran lakum, maka berdirilah kalian, karena kalian telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqumu ini dikatakan juga apa? Bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat malam, sehingga kalian mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap Ramadan kita yang baru saja kita lewati itu jauh lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelum-sebelumnya. Kita berharap kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin menjadi hamba Allah yang kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat imannya, sungguh-sungguh menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, semampu kita, sebisa kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, berusaha untuk menjauhi hal-hal yang menjadi murka Allah subhanahu wa ta'ala, menghadirkan limpahan kebaikan Allah turunkan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kulla asir fatasirul asir alayka yasir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza ya Ustaz. Demikian pengajian Jumat pagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.